tetap semangat di pagi hari ini. Kebetulan cuacanya cerah ya Bapak Ibu. Pada Injil Matius pasal 17 ini adalah rangkaian peristiwa yang mengarah pada peristiwa yang akan Tuhan Yesus hadapi, yaitu peristiwa kematian untuk menanggung dosa manusia dan peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Peristiwa pada bacaan ini dikatakan terjadi 6 hari setelah Yesus berbicara tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu bisa baca di Matius 16 mulai dari pasal 21 sampai ke 28. Kemudian dikatakan pada Matius pasal 17 ini Yesus memilih 3 orang muridnya dan membawa serta ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk naik ke gunung yang tinggi. Dalam firman Tuhan ini dapat kita lihat Bapak Ibu, jika para murid pergi bersama Yesus, ketika dia pergi bersama Yesus berarti para murid merespon panggilan atau ajakan yang Yesus katakan. Tidak ada penolakan dari para murid. Karena dikatakan selanjutnya pada ayat ini, Yesus pergi berjalan bersama mereka untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada informasi yang Tuhan Yesus berikan, mereka mau kemana. Tidak dijelaskan apa yang akan mereka lakukan untuk menaiki gunung yang tinggi tersebut. Para murid tidak mengetahui tujuan mereka untuk apa mereka menaiki gunung tersebut. Tapi bisa dipastikan bahwa ketika para murid dan Yesus berjalan untuk menaiki gunung yang tinggi itu, bayangan kita kalau gunung itu sudah pasti tinggi, tapi dijelaskan lagi gunung yang tinggi, berarti ini tinggi banget gitu, tinggi sekali. Itu pasti nggak akan mudah, karena ada banyak faktor yang kita ketahui kalau untuk menaiki gunung yang tinggi, yang banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Sama seperti kita tahu cerita di berita atau informasi mengenai bagaimana para pencinta alam menaiki gunung yang tinggi. Mereka pasti mempersiapkan segala sesuatu untuk menaiki gunung tersebut, mempertimbangkan segala sesuatu seperti faktor-faktor cuaca, faktor alam atau kondisi perjalanan mereka. Kemudian para murid sampai ke atas gunung. Para murid melihat perubahan yang terjadi pada diri Yesus. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa penampakan kemuliaan Yesus atau transfigurasi, perubahan pada diri Yesus. Di mana murid menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat Yesus dimuliakan, dikatakan tadi wajahnya menjadi bercahaya dan pakaiannya menjadi berkilau. Peristiwa ini bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes semakin menegaskan siapa Yesus sebenarnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus yang penuh kemuliaan itu adalah Dia benar-benar Mesias dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Di puncak gunung ini para murid melihat satu kesatuan, yaitu mereka melihat kemuliaan sorgawi. Lalu dikatakan tampaklah Musa dan Nabi Elia yang berbicara kepada Yesus. Mereka diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah dan melihat Elia dan Musa. Lalu dikatakan selanjutnya di ayat keempat, dengan penglihatan itu Petrus mengekspresikan bahwa betapa bahagianya dia, betapa senangnya mereka melihat peristiwa kemuliaan tersebut. Karena para murid dapat melihat kemuliaan Tuhan pada saat itu. Dan apa yang terjadi pada ayat kelima?
Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat ini kembali menegaskan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, tapi adalah Yesus yang selama ini bersama mereka benar bahwa mereka adalah anak Allah. Dikatakan pada firman tersebut, dengarkanlah dia. Kata-kata ini diucapkan langsung yang merupakan perintah dari Allah Bapa kepada murid-murid Yesus yang pada waktu itu memiliki kesempatan untuk melihat kemuliaan dan meyakini bahwa akhirnya mereka bisa melihat bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi. Lalu apa yang terjadi pada Petrus dan para murid lainnya? Tersungkurlah para murid. Bapak Ibu, tersungkurnya para murid ini adalah sebagai gambaran bagaimana mereka yang hanya manusia biasa dibuat takjub dengan kondisi saat itu. Mereka dapat melihat kemuliaan Yesus, lalu melihat nabi besar muncul dan mendengar suara Allah Bapa secara langsung. Itulah ekspresi mereka, selain mereka senang tapi mereka juga seperti ketakutan karena kondisi kemanusiaan mereka. Lalu di ayat 7 Yesus menghampiri mereka dan menyentuh mereka dengan menenangkan mereka agar para murid tidak menjadi takut. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini sama seperti perjalanan para murid mendaki gunung tersebut. Tadi di pasal 1 dikatakan bahwa untuk mendaki gunung itu tidak ada pertanyaan dari para murid kepada Yesus kenapa mereka harus mendaki gunung. Ketika Tuhan perintahkan kenapa mereka harus pergi, mereka tidak mempertanyakan maksud dan tujuannya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada penolakan yang ditunjukkan para murid untuk berjalan menaiki gunung. Sama seperti kalau kita diajak seseorang, kalau orang itu kita kenal, kalau orang itu kita karib dengannya, pasti kita akan mengikuti dan mempercayakan perjalanan kita atau ajakan tersebut. Di sini tidak ada keraguan bagi para murid untuk menerima ajakan itu. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Yesus yang telah bersama-sama dengan mereka selama ini. Sama seperti para murid ketika menjalani kehidupan ini pun, ketika kita menjalani kehidupan ini pun, Tuhan yang datang ke dunia dan Tuhan yang menginginkan keselamatan bagi umatnya, pasti menginginkan agar kita sebagai umatnya merespon ajakannya, merespon panggilannya, agar kita dapat selalu bersama dekat dengannya, tidak hanya dekat tapi berjalan bersama dengan Dia. Dalam perjalanan menuju puncak gunung atau mendaki gunung itu seperti dikatakan tadi ada banyak faktor yang menentukan. Ada faktor lingkungan, ada faktor kesiapan diri. Faktor-faktor inilah yang menentukan pada akhirnya apakah perjalanan ini akan sampai pada puncaknya atau tidak. Tapi dapat kita lihat apakah para murid berhasil sampai pada puncaknya. Dikatakan ya, mereka berhasil. Kenapa? Karena ada Yesus yang berjalan bersama mereka. Dan dalam perjalanan itu, Yesus menjadi pandu bagi jalan yang mereka lalui. Dan ketika akhirnya Petrus, Yakobus dan Yohanes sampai pada puncak itu dan melihat hal-hal yang membuat mereka takjub, hingga mereka menyatakan betapa bahagianya mereka, seperti mereka ingin terus berada di dalam momen kemuliaan itu, momen di mana mereka bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang mereka ikuti selama ini. Di kehidupan ini pun, di kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan ingin pada akhirnya perjalanan kita sebagai umatnya
juga dapat sampai pada puncaknya, yaitu setiap manusia yang sudah ditebus dosanya dapat beroleh keselamatan dan kemuliaannya. Itu adalah puncak dalam kehidupan kita. Dan dalam perjalanan menuju puncak itu, untuk menggapai tujuan dari akhir kehidupan kita, pasti banyak hal yang bisa terjadi yang akan kita jumpai di dalam perjalanan. Dalam kita menuju ketinggian gunung itu, gunung kehidupan kita, banyak hal yang harus kita lalui. Kita bisa ketemu tantangan, kita bisa mendapatkan keberhasilan juga, kita bisa menemui pergumulan, akan ada cobaan pastinya, tapi akan ada juga berkat yang dapat kita terima. Dan untuk melalui semua ini sama seperti para murid, apakah kita tetap akan berada dekat dengan Dia? Atau kita dalam perjalanan menuju akhir dari perjalanan itu, untuk pencapaian akhir dari perjalanan itu kita sudah mengalami kejenuhan. Atau dalam perjalanan itu ketika kita berjalan bersama Yesus, kita menemukan hal-hal yang membuat kita tidak lagi berada di jalurnya Tuhan Yesus. Sehingga Yesus tidak lagi dijadikan pusat dalam perjalanan kehidupan kita. Hingga akhirnya kita tidak taat lagi kepada suara Tuhan. Jelas dikatakan pada ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan Allah Bapa kepada para murid, dan ini juga yang diharapkan Tuhan kepada kita umatnya yang dikasihinya. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tetap dengar-dengaran akan suaranya, agar kita dapat tahu perintahnya, agar kita dapat mengerti maksud-maksud Tuhan dalam perjalanan bersamanya untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Berjalan bersama Yesus bukan sekedar berjalan secara fisik yang dialami oleh dialami oleh murid pada saat itu. Berjalan bersama dengan Yesus, Bapak Ibu, kita harus dapat mengalami kehadiran kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kita. Dengan Yesus ada bersama kita di tengah kondisi dunia seperti saat ini, Dia pasti akan menguatkan dalam setiap tantangan yang kita temui, dan juga Yesus akan memberi penghiburan dalam setiap ketakutan kita. Kalau kita melihat orang berjalan bersama, itu pasti berdampingan atau berada di sekitarnya. Kalau saat ini kita berjalan, dikatakan berjalan bersama Yesus, pasti kita harus berada di sekitar lingkungannya Tuhan Yesus. Kita mengenal siapa yang kita ikuti, kita tahu kenapa kita harus ikut, kita tahu perintah-perintahnya, karena kita menjadikan Yesus sebagai pandu kita. Kenapa Yesus menjadi pandukan kita? Karena Dia yang menyediakan jalannya, Dia yang tahu jalurnya, Dia yang tahu harus melewati jalan apa dengan ketetapan-ketetapannya dalam firman-Nya. Tapi ketika dalam perjalanan, kita sebagai umat manusia kadang tidak ada di jalurnya. Kita bergeser, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ini yang menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa umat manusia kalau kita lihat dia bisa keluar dari jalurnya Tuhan? Mungkin ada, kita melihat kalau kita di jalur yang benar, seharusnya fokus kita kepada Tuhan, tapi kita bisa teralihkan. Mungkin kita melihat seperti ada godaan lain, atau kita melihat jalan yang lain itu lebih enak, jalan yang lain itu lebih cepat sampai, jalan yang lain itu rewardnya lebih banyak, penghargaannya lebih cepat. Jalan yang lain itu tidak perlu bersusah payah, simpel saja tapi sudah mendapat penghargaan.
Dan inilah yang Tuhan tidak ingin kita keluar dari jalur. Tuhan itu punya visinya Tuhan itu untuk menyelamatkan kita manusia dengan mengikuti perintahnya. Tapi iblis itu juga punya visinya iblis itu untuk membinasakan kita umat manusia, untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi kalau kita tidak sedang mengikuti perintah Tuhan atau tidak dalam jalurnya Tuhan, ya pasti kita ada di jalur yang lain. Kalau kita nggak di jalurnya Tuhan, kita pasti ada di jalurnya iblis. Tuhan Yesus punya tujuan untuk menyelamatkan, tapi iblis juga punya tujuan untuk membinasakan umat manusia dan menjadikan batu sandungan bagi yang lain. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah dalam mendaki gunung kehidupan kita, kita dapat menjadikan Yesus pusat dari perjalanan kehidupan kita. Kita menjadikan Yesus atau kita mengikuti Yesus sekali lagi tanpa keraguan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih berada di dalam jalur itu, maka tetaplah bertahan dan bertumbuh di dalam jalur itu, tetap mengenal Yesus dan terus memperbaharui hubungan kita dengan Yesus. Tapi jika ada yang sudah bergeser sedikit, mungkin bisa kembali untuk mendengar suaranya tanpa meragukan panggilan tersebut, karena Dialah Sang Penyelamat, Juru Selamat kita, agar kita tidak terlalu jauh untuk keluar dari jalurnya. Kalaupun sudah keluar, kembalilah ke jalan Tuhan, karena Tuhan pasti tetap menanti dan mengasihi umatnya. Untuk kita berjalan bersama Dia, menikmati setiap prosesnya bersama Sang Juru Selamat. Dengan berjalan bersamanya, kita pasti ada perubahan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ada transformasi rohani, ada perubahan rohani yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena fokus kita hanyalah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin.